Segala puji dan hormat terima kasih bagimu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, hidup untuk selamanya, memberkati kami dan hidup di dalam kami, mengaruniakan kepada kami hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami keluarga besar dari The Power of Love dan juga semua saudara-saudara kami yang telah hadir bersama-sama kami untuk kami melaksanakan webinar kami seri yang ke-6 pada malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan Yesus karena satu hari segala aktivitas kami dalam penyertaan Tuhan dan kami diberikan kesehatan yang baik, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus memulihkan dan menjaga hidup kami ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus kami ingin bersama-sama diperlengkapi lagi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya sukacita kami bertambah penuh dan berkat Tuhan mengalir senantiasa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami memberkati semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Biar kami bersama-sama melihat hikmat Tuhan dari kebenaran firman-Mu untuk meneguhkan hati kami bahwa sungguh kami dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan dan juga saluran berkat bagi banyak orang untuk memberitakan Injil kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi salam, salam kudus, selamat malam untuk kita semuanya. Salam. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini kita kembali bersama-sama semua yang baik yang sudah ada di ruangan Zoom meeting maupun yang ada live streaming dari Facebook dan YouTube atau YouTube. Ya, kita kembali bertemu lagi dalam acara webinar kita seri yang ke-6 dengan topik malam hari ini, perjamuan Tuhan yang kudus, siapa yang layak mengikutinya. Ya, ada kalimat sisipan bentuk pertanyaan yang perlu kita jawab malam hari ini, karena masih banyak yang masih bingung ya, atau mungkin mereka belum memahami ya, belum pernah mendengar tentang masalah ini, sehingga kita ingin melihat mulai dari istilahnya, apakah sebutan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan yang kita lihat di dalam Alkitab yang lebih tepatnya, atau apakah hanya orang dewasa yang boleh ikut perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus, dan lalu anak-anak tidak boleh ikut, begitu ya. Kemudian apakah roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus dan sebagainya. Nanti kita akan bahas itu. Namun malam hari ini sesuai dengan pesan dan harapan yang sudah disampaikan oleh Pak Pembina kita ya, Pak Pastor Surbakti, dan juga para partisipan saat teduh The Power of Love yang sudah disampaikan kepada saya sebelumnya. Kita akan menggunakan lebih banyak waktu diskusi kita nanti ya. Jadi dari pemaparan materi akan lebih banyak waktu kita untuk berdiskusi ya Pak ya, Bapak Ibu, dan karena itu saya hanya menyampaikan beberapa saja dari prinsip-prinsip tentang topik webinar kita malam hari ini, dan kemudian nanti kita akan masuk dalam sesi tanya jawab ya. Tentu sudah kita melihat apa yang diajarkan Alkitab, maka kita semua tentunya Tuhan minta untuk mempercayai dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dan jika seandainya masih ada yang belum begitu jelas sampai selesai webinar ini, masing-masing kita diharapkan bisa membaca dan mempelajari selanjutnya dari Alkitab kita ya masing-masing, sehingga pemahaman kita atau iman kita selalu bergantung pada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tentu dengan pertolongan Roh Kudus kita akan diberikan pengertian yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah,
Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, saya akan mengajak kita untuk melihat terlebih dahulu beberapa bagian atau ada sekitar 4 bagian Alkitab yang akan kita lihat dengan cepat saja untuk melihat istilah, ya, istilah yang digunakan, ya, antara perjamuan kudus, perjamuan malam atau perjamuan Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Matius 26, kita awali dari sini, Matius pasalnya yang ke-26, ya, boleh dicatat dan nanti bisa dibaca kembali di rumah masing-masing. Ya, Matius 26 dari ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28 akan saya bacakan seperti ini firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi di atas itu, di perikop itu, ya, penerjemah Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru ini memberikan judulnya penetapan perjamuan malam. Ya, jadi tidak disebutkan di situ perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan, tapi perjamuan malam. Ya, kemudian di dalam Markus pasal 14. Saya ajak kita untuk melihat di Markus 14. Markus 14 ayatnya yang ke-22. Ya, Markus 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Dan di sini juga penerjemah Alkitab Bahasa Indonesia membuat judulnya adalah penetapan perjamuan malam. Ya, penetapan perjamuan malam. 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ya, tadi di Matius pasal 26 juga disebutkan perjanjian, darah perjanjian. Di sini juga darah perjanjian, sebenarnya darah perjanjian baru. Begitu ya. Itu lebih tepatnya darah perjanjian baru. Jadi darah Yesus itu adalah darah perjanjian baru. Darah perjanjian lama adalah darah korban hewan yang ditumpahkan di masa pemberlakuan hukum Taurat, ya, di zaman nabi-nabi. Kemudian jadi di situ perjamuan malam, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian Lukas 22 ayatnya yang ke-4, mulai dari ayat 14 saya akan membaca Lukas 22 dari ayatnya yang ke-14. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, perjanjian baru ya, yang ditumpahkan oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, jadi di sini kita lihat lagi judul perikopnya itu dibuat adalah perjamuan malam. Ya, perjamuan malam, bukan perjamuan kudus, juga bukan perjamuan Tuhan yang dibuat judulnya di sini. Ya, di dalam perikop ini. Nah, kemudian saya akan membawa kita untuk melihat istilah yang benar-benar ada tertulis di dalam Alkitab itu sendiri mengenai perjamuan ini. Di dalam 1 Korintus pasal 11. Ya, kalau yang tadi Yesus berbicara di hadapan daripada orang-orang Israel, kepada orang-orang Israel. Nah, sekarang kita lihat Yesus berbicara melalui Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain. 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-20. Ya. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-20. Ya. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Jadi ada di situ perjamuan Tuhan. Lord Supper. Ya, perjamuan Tuhan. Itu istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk menyatakan perjamuan makan roti dan minum anggur. Dikala dia menyampaikannya kepada orang-orang kudusnya di bangsa-bangsa lain, dalam hal ini dari jemaat Korintus, ya. Oke. Nah, itu kalau kita lihat bahwa sekali lagi tidak ada kata perjamuan kudus itu sendiri, tidak ada di dalam Alkitab disebutkan, ya. Tapi ada perjamuan Tuhan, Lord Supper. Itu di 1 Korintus pasal 11 itu. Ya. Sekarang saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita semuanya mengenai perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus ini. Ya, ada 4 pandangan, sedikitnya ada 4 pandangan di dalam kekristenan mengenai perjamuan Tuhan itu sendiri, ya. Apa maknanya? Yang pertama, pandangan yang pertama adalah yang disebut dengan transubstansiasi. Jadi transubstansiasi ini mengatakan bahwa ketika makan roti dan anggur itu benar-benar secara real. Roti itu berubah jadi tubuh Kristus dan anggur itu berubah menjadi darah Kristus. Jadi secara literal, ya, bukan simbolik tetapi secara real, bahwa mereka mempercayai bahwa ketika roti itu di tangan jemaat itu berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur itu berubah menjadi darah Kristus. Itu pandangan transubstansiasi. Yang kedua, ada juga berpandangan konsubstansiasi. Jadi roti dan anggur tidak berubah jadi tubuh dan darah Kristus, tetapi Kristus benar-benar hadir di dalam roti dan anggur itu. Ya. Jadi tubuh Kristus, roti tetap roti, tapi Kristus hadir di dalam roti dan anggur itu. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, pandangan kehadiran secara rohani. Ini mereka mengatakan bahwa Yesus tidak hadir secara pribadi dalam roti dan anggur itu, tetapi berkat-berkat rohani yang hadir dalam roti dan anggur itu. Gitu ya. Mungkin dari sini juga pandangan yang berpikir bahwa kalau makan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus, nanti sakit penyakitnya bisa sembuh dengan makan roti dan anggur itu dan lain sebagainya. Mungkin mereka berpandangan dari situ, ya. Kemudian yang keempat, ada pandangan sebagai peringatan atau memorial saja akan kematian Kristus. Bahwa roti itu tetap roti dan anggur itu tetap anggur, dan itu
hanya sebatas simbolik saja, melambangkan saja. Roti lambang daripada tubuh Kristus yang dikorbankan, kemudian anggur adalah lambang daripada darah Kristus Yesus yang dicurahkan. Begitu ya. Jadi tidak berubah, roti dan anggur itu tidak berubah menjadi sesuatu yang berdimensi yang lain. Begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kita juga ingin mengetahui berapa kali seharusnya melakukan acara perjamuan Tuhan ini di dalam jemaat. Berapa kali? Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ini, 1 Korintus 11, bisa kita lihat di dalam di ayatnya yang ke-26, dikatakan di situ, ya 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, setiap kali. Jadi tidak ada dipatok di situ, ditentukan berapa kali. Ya, setiap kali. Tidak ada ketentuan berapa kali. Nah, ini ditentukan saja oleh pengurus gereja biasanya, ya. Itu yang kita lihat di situ. Kemudian kita lihat juga di ayat 26 itu bahwa dikatakan sebelum ayat 26 ya. Kemudian kita lihat di ayat 24-nya, ayat 24 masih 1 Korintus pasal 11 ini, ayat 24 ini adalah tujuan daripada melakukan perjamuan Tuhan itu. Ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi menjadi sebuah acara untuk memperingati, memorial akan kematian daripada Kristus. Ya. Di mana Yesus Kristus mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa kita. Kemudian di ayat 26 itu tadi juga kita lihat sebagai suatu tujuan yang sangat penting dan bahkan yang paling penting di situ di ayat 26 itu, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi ini fokusnya. Ya, jadi concern isu utamanya adalah di sini. Kenapa harus melakukan perjamuan Tuhan? Ya, perjamuan kudus, perjamuan Tuhan lebih tepatnya ada yang istilah yang disampaikan tadi di 1 Korintus 11 ini adalah supaya kita memberitakan kabar baik tentang kematian daripada Kristus. Ya, itu fokus, isu fokusnya di situ, yang paling utama di situ sasarannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam tentunya kita memberitakan kematian Kristus adalah memberitakan Injil kasih karunia Allah. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20. Saya akan membuka untuk kita Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Ya. Kisah Rasul 20 ayat 24. Karena ada juga yang bertanya, di mana di dalam Alkitab dikatakan bahwa Injil yang kita beritakan adalah Injil kasih karunia Allah. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 24 dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, jadi ini sampai Paulus katakan, nyawaku akan ku persembahkan, akan ku korbankan untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku sampai aku mencapai garis akhir, menyelesaikannya, yaitu melakukan pelayanan, memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi ini puncaknya.
kenapa melakukan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, ya. Inilah sebenarnya menjadi tujuan yang paling pokok melakukan itu, ya. Jadi di sini Paulus sudah sudah mempertaruhkan nyawanya di situ, sama seperti Tuhan Yesus, dia mempertaruhkan nyawanya untuk kabar baik keselamatan bagi umat manusia, ya. Jadi Injil kasih karunia Allah. Nah, Injil kasih karunia Allah ini memiliki suatu satu statement yang spesifik, ya. Jadi Injil kasih karunia ini tidak boleh disampaikan secara umum-umum saja. Ya, tidak boleh disampaikan hanya bercerita hanya sekedar daripada bicara tentang Yesus lahir, kemudian dia mengadakan mujizat, kemudian dia menunjukkan belas kasihan kepada umat manusia. Nah, itu memang betul. Itu adalah semua kenyataan yang Tuhan telah lakukan di dalam perjalanan daripada sejarah kehidupan dan pelayanan daripada Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saat ini, ya, ketika kita ingin memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil kasih karunia Allah, itu memiliki suatu pernyataan, statement yang spesifik, ya, yang sangat khusus, dan itu harus sampai kepada semua orang. Apa itu? Saya akan membawa kita untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15, ya. Ayatnya yang akan membacakan untuk kita, ayatnya yang pertama, ya, kemudian ketiga dan empat akan saya baca untuk kita. 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Jadi diingatkan lagi. Karena apa? Karena orang bisa lupa. Gitu ya. Nah, kita ini bisa lupa juga kita untuk sesuatu yang sangat penting, kemudian beralih fokus kepada hal yang bukan yang utama. Pastor Surbakti sudah di life changing, kita sudah disampaikan juga pembelajaran tentang prioritas, gitu ya. Waktu itu kita bahas apa itu artinya prioritas dan juga apa itu integritas, begitu. Nah, jadi ini ada sesuatu yang prioritas harus selalu mudah kita ingat, dan kita harus selalu senang mengingat hal itu. Apa itu dikatakan? Ya, tadi dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalam kamu teguh berdiri. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Apa yang telah kuterima sendiri, yang diterima oleh Rasul Paulus, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ya, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Lebih tepatnya adalah karena segala dosa kita, karena itu adalah bentuk jamak, ya, bahwa Kristus mati membayar semua hutang dosa kita dan lunas dibayar, sehingga itu merupakan cakupan keseluruhan, bukan sebagian, bukan setengah, tapi semuanya. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus mati, kemudian Yesus dikuburkan, kemudian Yesus bangkit. Nah, ini adalah satu kesatuan kita atau kabar baik, Injil kasih karunia Allah, yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya saat ini. Ini fokusnya, ya. Nah, karena itu, ya, Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21, 2 Korintus pasal 1 ayat 21, karena disinilah Allah memberikan jaminan, garansi,
kepada setiap orang yang percaya. Garansi seperti apa? 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Begini firman Tuhan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi kita sudah diurapi kita ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diurapi, bukan 1-2 orang yang percaya itu diurapi, tapi kita semuanya sudah diurapi. Ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi ketika seseorang percaya Yesus mati kayu salib mengampuni segala dosanya, dia percaya, dikatakan bahwa orang telah diurapi langsung dan dimeteraikan langsung dengan Roh Kudus, tidak usah menunggu, ya, langsung dimeteraikan oleh Roh Kudus, dia sudah termeterai sebagai jaminan, garansi untuk memperoleh semua yang disediakan oleh Allah bagi kita. Ini yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, ketika kita memberitakan Injil kasih karunia Allah itu harus semudah mungkin orang itu bisa menerima kebenaran Injil itu. Jadi kita tidak memperberat, kita tidak menambahkan ini perbuatan ini dan sebagainya, segala macam kamu harus begini, harus kamu begitu dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, pekerjaan Kristus yang sudah selesailah yang harus kita sampaikan kepada mereka. Ya. Jadi bukan beban-beban yang membuat dia harus berjuang untuk melakukan sesuatu supaya dia diterima Tuhan. Tidak. Kita memberitahu kepada dia bahwa kasih karunia Allah, ya, melalui pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Yesus berkata tetelestai, sudah selesai semua permasalahan kita, beban dosa kita semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib itu. Tinggal setiap orang menerima, percaya, ya. Itulah kasih karunia dan itu diberikan cuma-cuma. Jadi keselamatan itu adalah merupakan hadiah dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, tidak bisa hilang, saudara-saudara, ya. Sesuatu yang hilang itu bersifat sementara. Dompet misalnya, handphone, ya itu bisa hilang karena itu sementara di dunia ini. Kalau keselamatan itu adalah hidup yang kekal. Pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Itu keselamatan namanya. Nah, sesuatu yang kekal itu tidak mungkin bisa hilang. Ya kan? Karena hanya kekekalanlah waktu yang tidak terbatas. Begitu. Jadi di dalam Kristus kita ini sudah memiliki hidup yang kekal. Itu sebabnya kita ini tidak mungkin bisa hilang lagi. Karena apa? Ada meterai Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, ada Roh Kudus berdiam di dalam diri kita ini. Makanya kita ini disebut bait Allah yang hidup. Bait daripada Roh Kudus. Begitu Bapak Ibu. Jadi di sini kita lihat bahwa sekali lagi, ya, pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini adalah merupakan berkat yang terbesar saat ini yang ditawarkan oleh Allah kepada semua umat manusia tanpa perbedaan. Ini yang sangat luar biasa. Amin. Dulu ketika Yesus Kristus masih ada di bumi dengan dengan tubuhnya sebagai manusia, ya, Tuhan Yesus selalu berkata kepada murid-muridnya, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, baru nanti pergi ke bangsa-bangsa lain. Baru setelah bangsa pilihan, yaitu orang Israel terlebih dahulu dipenuhi dengan berkat Tuhan, berkat kerajaan surga, kalau mereka menerima. Barulah nanti melalui bangsa Israel itu semua bangsa di bumi beroleh berkat keselamatan. Tapi kan mereka gagal. Ya, mereka gagal menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka menyalibkannya. Begitu. Nah, makanya keselamatan yang kekal itu saat ini tidak lagi dibatas hanya melalui sebuah bangsa. Tidak, ini adalah lintas bangsa, lintas suku. Tidak ada pembatasan apapun lagi, perbedaan suku dan sebagainya. Makanya di The Power of Love kita lihat kan paling sedikit kita ada 8 negara yang sudah terhubung di dalam pelayanan The Power of Love saat teduh dan juga di momen-momen yang lainnya.
ketika kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi kita saling kenal. Saya jadi kenal saudara kita Seraja dari India, ya kan, Ibu Shirley Rose yang ada di Malaysia, ya saat ini juga hadir di dalam webinar kita ini dan lain sebagainya. Jadi kenapa saudara-saudara Tuhan memberikan jalan yang termudah saat ini bagi manusia untuk beroleh keselamatan masuk surga? Kenapa, saudara-saudara? Karena itulah kasih karunia Allah yang dicurahkan, kebaikan yang tertinggi daripada Tuhan yang diberikan kepada manusia saat ini melalui Yesus Kristus. Ya, jadi tidak ada perbedaan, tidak ada warna kulit hitam, putih dan lain sebagainya, perbedaan suku dan bangsa dan sebagainya. Benar-benar pure, murni karena kasih karunia Allah melalui iman kepada apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Sudah selesai, ya, tetelestai, sudah sempurna, sudah genap semua, sudah tinggal terima manusia itu sekarang ini. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya nanti di penghakiman terakhir nanti, kenapa manusia begitu menyesal sekali ketika dihakimi oleh Tuhan nanti di penghujung yang Yesus katakan di Matius 7, pada hari-hari terakhir nanti akan banyak orang berseru kepadaku, kata Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan mukjizat demi namamu, bukankah kami bernubuat demi namamu, melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini dan sebagainya demi namamu. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Begitu ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus? Karena kalau kita lihat saat ini, begitu mudahnya keselamatan masuk surga itu ditawarkan oleh Allah kepada semua manusia saat ini. Ya. Jadi bukan lagi pakai istilah apa, sempitlah jalan menuju ke dalam hidup yang kekal. Sempit bagaimana? Nyawanya sudah diserahkan untuk tebusan dosa umat manusia. Ya kan? Saat ini sangat terbuka luas. Terbuka lebar pemberitaan Injil itu dan keselamatan itu bagi semua orang. Ya, asal mau percaya saja. Ya, tidak ada yang diminta oleh Tuhan, kamu harus lakukan ini, harus lakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya di atas kayu salib. Itulah namanya kasih karunia, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, tetapi jangan disalahpahami bahwa karena keselamatan itu sekarang mudah diterima karena hanya melalui iman, oh berarti kita ini diberi peluang untuk hidup bebas berbuat dosa. Tidak ada ajaran kasih karunia begitu. Itu berarti belum mengerti dia. Tujuan daripada Allah menyelamatkan kita adalah supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi bahwa tujuan daripada perjamuan Tuhan itu, perjamuan kudus itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus adalah supaya kita mengerti, memahami bahwa kita ini sudah disatukan di dalam tubuh Kristus. Amin. Jadi untuk memperkuat kesatuan kita. Ya, tidak ada gunanya melakukan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus hanya untuk mengakibatkan perpecahan di dalam jemaat. Ya, itu tidak sesuai tujuannya. Tujuannya adalah untuk memperkokoh, memperkuat daripada semangat kita untuk memberitakan kematian Kristus, memberitakan tentang Injil kasih karunia Allah. Lain daripada itu berarti sudah motivasinya sudah di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi untuk memperkuat kesatuan hati kita di dalam tubuh Kristus, karena kita ini adalah jemaat tubuh Kristus. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, nyawanya dikorbankan supaya kita memperoleh dengan cuma-cuma hidup yang kekal yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus itu. Dan ini yang harus kita bagikan kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Lalu siapa yang harus ikut ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus ini? Ya, siapa yang harus ikut ambil bagian, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus? Ya. Nah, saya mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal 1. Ya, tidak jauh-jauh dari kitab yang sama itu, di situ sudah ada
alamat daripada firman Tuhan ini ditujukan. Ya, siapa yang harus ikut di dalam perjamuan Tuhan? Ayatnya yang kedua, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang telah dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi kepada siapa ditujukan perintah untuk melakukan perjamuan Tuhan ini, perjamuan kudus ini, ya? Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan di situ, kalau dalam King James Version dikatakan to them that are sanctified in Christ. Ya, jadi sanctified dari bentuk past yang sudah dikuduskan. Call it to be saints. Ya, dipanggil, yang telah dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi sudah menjadi orang kudus. Jadi perjamuan, kalau kita bilang perjamuan kudus, ya seharusnya orang-orang yang melakukannya, jangan lagi lah orang-orang berdosa yang melakukan perjamuan kudus. Ya kan, kalau kita bilang itu perjamuan kudus, ya orang-orang kudus lah yang melakukannya. Tapi kita harus tahu, kita kudus bukan karena kita sudah hebat dalam perbuatan kita, tidak. Ya, tapi kita kudus karena kekudusan Yesus Kristus sudah menjadi kekudusan kita. Begitu. Jadi, sekali lagi, yang melakukan perjamuan kudus, yang ikut ambil bagian adalah dikatakan semua jemaat Allah yang telah dikuduskan dan yang telah menjadi orang-orang kudus. Nah, jemaat Allah itu siapa? Jemaat Allah itu termasuk enggak anak-anak? Ataukah anak-anak itu tidak termasuk jemaat Allah? Termasuk juga Bapak Ibu. Karena anak-anak juga itu dikuduskan oleh darah Yesus. Ya, mereka juga anak-anak itu justru Yesus mengatakan apa? Janganlah kamu larang anak-anak itu datang kepadaku. Ya kan? Karena justru anak-anak inilah, seperti anak-anak inilah orang yang mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Nah, apa artinya? Anak-anak itu juga sangat mudah justru anak-anak percaya. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa. Ya kan, kadang-kadang orang dewasa yang susah percaya. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak isinya. Yang dari yang jelas sampai yang tidak jelas, ya kan? Jadi kalau anak-anak itu mereka masih polos, mereka lebih mudah percaya. Jadi jangan dibilang anak-anak tidak bisa percaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, saya mau dikatakan di situ tadi di dalam 1 Korintus 1 itu sebagai kamu sebagai jemaat kudusnya Tuhan. Ya. Nah, saya mau mengajak kita lagi melihat di dalam 1 Korintus 12 ya, sebelum kita masuk ke dalam acara tanya jawab kita. Saya ajak kita untuk melihat dalam 1 Korintus 12. Ya, sesudah 1 Korintus 11 tadi Paulus menjelaskan tentang perjamuan Tuhan, maka kita lihat di 1 Korintus 12 ini ayat 12 dan juga ayat 27 ya. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, tubuh kita satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ya. Jadi kita melihat tubuh kita, ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata, banyak kan? Tapi itu kan satu tubuh. Ya kan? Dan hanya satu apa? Hanya satu kepala. Nah, kepala gereja, kepala tubuh kita adalah tubuh Kristus, adalah Yesus Kristus, dan kita anggotanya semuanya. Dengan berbagai talenta fungsi yang berbeda. Ada tangan, ada kaki, begitu ya. Fungsi-fungsinya berbeda, tapi itu sudah satu tubuh, menempel dengan tubuh. Begitu ya. Jadi tidak mungkin nanti Yesus datang, menjemput tubuhnya, lalu tubuhnya itu ada yang hilang gitu. Diamputasi begitu. Tidak mungkin. Tidak ada orang yang mau bagian tubuhnya diamputasi. Ya kan? Dia tetap mau kerinduan, keinginannya adalah tetap utuh. Mulai dari lahir sampai perginya. Ya kan? Nah, manusia saja punya pikiran seperti itu, apalagi Kristus. Dia tidak mungkin membuang anggota tubuhnya.
Satu pun tidak ada yang ketinggalan. Mulai dari orang tua, semua, pemuda, anak-anak, semuanya, anggota tubuhnya yang percaya kepadanya, pada Injil kasih karunia-Nya, semuanya adalah satu tubuh. Tidak ada yang berada di luar tubuh. Dan Tuhan mau itu sebagai satu kesatuan agar bertumbuh sehat di dalam tubuh itu, yaitu jemaat. Amin. Begitupun kita di dalam komunitas The Power of Love. Ya kan, semuanya kita ini Allah mau kita bertumbuh di dalam tubuh itu. Dengan berbagai talenta yang ada, ya itu difungsikan semuanya supaya melalui talenta yang ada itu masing-masing bertumbuh di dalam kasih dan masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda satu dengan yang lain, tapi semuanya untuk membangun tubuh itu sendiri. Ya itu yang luar biasa. Nah, jadi maka dikatakan di ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus. Amin. Kamu semua, siapa kamu semua? Semuanya, orang tua, pemuda, anak-anak, itu semua. Ya kan? Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Begitu ya. Jadi tidak ada perbedaan di situ. Di dalam hal bagaimana kita meresponi akan pengorbanan Kristus dan bagaimana kita meresponi akan kehendak Tuhan, semuanya mulai dari anak-anak, pemuda sampai dewasa itu satu kesatuan. Tidak boleh ada pemisahan di situ. Ya. Jadi itu semua yang berpartisipasi di dalam perjamuan Tuhan. Nah, jadi karena tadi saya sampaikan kenapa ini perlu ditekankan, karena begini, Bapak Ibu, saya ada sedikit kesaksian ya. Kesaksian saya dulu pernah sekolah kuliah di seminari di S1 STT ya, kemudian saya akhirnya jadi berdebat dengan rektor daripada STT tersebut karena kebetulan dia mengajar juga di kelas untuk kami waktu itu tentang eklesiologi mengenai gereja ya kan. Kemudian dia katakan bahwa anak-anak sekolah minggu itu bukan anggota jemaat gereja lokal. Saya kaget Bapak Ibu sekalian, ya kaget saya. Ya, jadi akhirnya kami berdebat di situ, ya di kelas itu. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu bukanlah anggota gereja lokal. Dia bilang itu anak-anak itu adalah anggota kerajaan Allah. Wah, ada lagi ini, ya kan? Nah, kenapa saya bilang? Karena kenapa anak-anak sekolah minggu itu bukanlah bagian dari anggota gereja jemaat lokal? Kenapa? Karena dia bilang karena anak-anak itu belum dibaptis. Oh ya? Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam Alkitab, imanlah yang menghubungkan kita dengan Kristus. Amin. Karena segala sesuatu tanpa iman itu adalah dosa. Dan tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah tanpa melalui iman. Nah, kalau anak-anak itu adalah anak-anak yang beriman, anak-anak kita, tentunya anak-anak kita adalah anak-anak yang beriman, karena kita menyampaikan Injil kasih karunia Allah pada mereka, mereka juga adalah bagian daripada tubuh Kristus, bagian dari jemaat itu sendiri, jemaat yang kudus. Ya, jadi tidak ada perbedaan di situ. Nah, soal pengaturan, bagaimana pengaturan ketertiban di dalam ibadah, itu lain soal lagi itu, ya. Nah, itu bisa secara teknis lah itu, bukan prinsip itu, ya kan? Kalau prinsipnya, semuanya anggota tubuh Kristus berpartisipasi di dalam menghargai, meresponi, ya, apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu mengikuti perjamuan Tuhan, makan roti dan minum anggur, makan roti tubuh Kristus yang sebagai lambang, yang dikorbankan untuk sebagai tebusan bagi hidup kita, ya, dan juga darahnya dicurahkan untuk mengampuni segala dosa kita dan juga semua anak-anak dan semua orang yang percaya, ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam kesimpulan apa yang saya sampaikan sebelum kita lanjut kepada sesi tanya jawab ini. Maka kita maju ke pasal 13, ini akan menjadi sebuah kesimpulan bagaimana kita melakukan perjamuan Tuhan, ya, di 1 Korintus 13 itu. Inilah yang paling utama dari semuanya. Dan inilah tujuan utamanya.
kita melakukan segala sesuatu termasuk perjamuan Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Ayat 8. Amin. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan. Itulah inti daripada kenapa dan bagaimana kita melakukan acara perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus itu, Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah bagaimana supaya kehidupan kasih Kristus yang tidak terbatas itu mengikat kita sedemikian rupa melalui peranan pelayanan yang kita lakukan, bertumbuh kita masing-masing, menguatkan satu dengan yang lain di dalam tubuh itu. Ya, di dalam tubuh Kristus. Demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tapi tanpa kasih, dikatakan tadi, itu semuanya adalah sia-sia. Ya, jadi isunya jangan, intinya adalah isunya jangan dialihkan. Menjadi apa? Menjadi anggur. Bagaimana anggurnya? Yang asli atau yang setengah asli? Ya kan, anggurnya berapa seloki? Yang banyak apa sedikit? Begitu kan? Nah, kemudian nanti ada yang bilang, oh iya anggurnya sedikit saja, tapi disisain anggurnya. Nanti kalau sudah selesai acara, diminum, kemudian orangnya jadi mabok. Nah itu yang terjadi di jemaat Korintus itu. Ya kan? Karena apa? Karena mereka yang merasa bahwa mereka itu lebih banyak punya makanan, kemudian mereka makan sendiri makanannya, kemudian saudaranya lapar. Wah, Paulus bilang, bagaimana kamu bisa melakukan perjamuan Tuhan dengan cara yang seperti itu? Bukan kamu mengadakan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan supaya kamu lebih peduli kepada sesamamu. Ya kan? Jadi itu yang Paulus tegur di situ. Sampai-sampai mereka ada yang sakit, ada yang mati. Ya iya, karena memang ya berapa banyak sih orang yang mabuk-mabukan akhirnya mati kan Bapak Ibu ya? Iya. Jadi Paulus mengingatkan itu jangan sampai terjadi di kalangan orang percaya. Bagaimana orang lain bisa lihat bahwa kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kalau untuk melakukan perjamuan Tuhan saja, egoisnya yang ditonjolkan gitu, ya kan? Nah itu, jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itulah inti daripada pembahasan materi yang saya sampaikan mengenai perjamuan Tuhan. Masih banyak yang perlu kita bicarakan, tetapi sekali lagi tidak mungkin kita sekali pertemuan begini langsung bisa menyelesaikan semuanya. Tapi saya sangat apresiasilah semangat daripada Bapak Ibu Saudara ya di The Power of Love ini, kerinduannya untuk memahami firman Tuhan sangat luar biasa, dan saya percaya Roh Kudus akan memakai hidup kita untuk menyaksikan Injil kasih karunia Allah, dan hidup kita akan terus dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Itulah intinya ya. Jadi terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memasuki acara tanya jawab kita nanti lebih santai. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, di malam hari ini Tuhan, semua kami terberkati oleh firman Tuhan, ketika kami membicarakan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan, di mana jemaat kudus-Mu Tuhan harus melakukan perintah, melakukan perjamuan Tuhan,
karena kami harus mengingat lebih banyak lagi dan lebih tekun lagi, yaitu pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kami di atas kayu salib yang sudah mencurahkan darahnya dan menguduskan kami sekali untuk selama-lamanya, sehingga kami menjadi dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi pewaris surga dan juga untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu untuk kami semua di malam hari ini. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan dan dipakai oleh Tuhan hidup kami menjadi orang-orang yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya, sebelum yang lain bertanya, ini ada pertanyaan begini Pak. Ya, perjamuan Tuhan atau Roh Kudus itu hanya bisa dilaksanakan oleh sebuah organisasi gereja yang resmi yang disahkan secara pemerintah. Nah, ini menjadi perdebatan. Ya, sampai hari ini enggak kelar-kelar, Pak. Nah, ada yang mengatakan ya orang kudusnya Tuhan bersatu walaupun tidak ada nama organisasi resmi yang didukung oleh izin pemerintah, bisa. Nah, yang satu bilang nggak bisa, itu harus organisasi resmi secara hukum di Indonesia baru bisa mengadakan itu. Nah, jadi dalam hal ini ya saya minta pendapat Pak Charles bisa menjelaskan dalam hal ini. Tuhan berkati Pak, silakan. Ya. Boleh intinya sekali lagi Pak? Intinya Pak, pertanyaannya. Intinya begini. Ini pelaksanaan perjamuan Tuhan atau Roh Kudus. Jadi yang punya hak yang bisa melakukan perjamuan Tuhan atau Roh Kudus itu harus ada lembaga resmi. Ini sebagian mengatakan seperti itu. Ini saya pernah dengan seorang begitu bicara. Nah, tapi ada yang bilang enggak harus begitu. Yang penting di mana kita berkumpul bersama-sama, kita sudah percaya Yesus sudah mati, ya sudah menyerahkan nyawanya, dan kita sepakat, nah kita bisa saja lakukan itu. Nah, jadi itu yang sampai hari ini tidak ada titik temu sebagian orang, Pak. Nah, jadi dalam hal ini, ya Bapak bisa menjelaskan yang benarnya seperti apa. Kira-kira gitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Surbakti. Jadi kalau kita lihat memang karena perintah yang tadi atau yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu pertama-tama kan disampaikan kepada Rasul Paulus ya. Saya mengajak kita untuk melihat dulu di dalam Galatia pasal 1. Ya, Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayatnya yang 11 dan 12. Oke. Ya, saya baca. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh wahyu, penyataan atau revelation daripada Yesus Kristus. Jadi kita lihat di sini pertama-tama Yesus Kristus menyampaikan itu kepada Paulus secara pribadi. Begitu ya. Jadi bukan diberikan secara rame-rame begitu, Pak. Nah, melalui pribadi inilah, melalui Rasul Paulus inilah, kemudian dia menyampaikan kepada jemaat. Nah, lalu pertanyaannya, ketika Paulus memulai jemaat di Filipi melalui Lydia, Ibu Lydia ya, itu seorang ibu. Jadi jemaat di Filipi itu terbentuk karena melalui seorang ibu, seorang wanita perempuan ya.
Itu yang pertama kali diselamatkan di sana oleh pelayanan Paulus. Itu bisa kita baca di Kisah Para Rasul. Nah, kemudian bertambah lagi jiwa-jiwa, kemudian terbentuk jemaat itu menjadi jemaat Filipi. Nah, pertanyaannya adalah apakah Rasul Paulus mengadakan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus kepada jemaat Filipi itu sesudah jumlahnya banyak atau beberapa orang saja? Di situ Paulus akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu. Ya kan? Itu menjadi pertanyaan kita. Nah, karena tidak ada pembatasan di situ, Pak. Jumlah orang harus sekian, kemudian ada lembaga yang ditunjuk oleh Paulus untuk melakukan itu secara lembaga organisasi kenegaraan, tidak begitu. Ya kan? Karena gereja itu kan sebetulnya independen, Pak, di dalam melakukan mengorganisasi pelayanannya. Sehingga bagaimanapun tidak adalah perbedaan organisasi yang kecil dan yang besar di dalam menjalankan fungsi-fungsi daripada gereja itu. Ya, menurut saya seperti itu yang saya lihat daripada yang dilakukan oleh Paulus di sini. Jadi, apakah hanya 2-3 orang, ya kan, yang berkumpul, kemudian mereka melakukan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus? Ya, saya kira karena mereka ingin menghargai dan mengingat akan tugas pemberitaan Injil kasih karunia Allah dan menghargai kematian Yesus Kristus, ya sah-sah saja. Begitu, Pak. Nah, adapun misalnya harus diatur oleh gereja, ya yang penting pengaturannya itu tidak membatasi orang untuk tidak membatasi orang untuk merespon daripada kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Itu aja saya pikir ya jawabannya, Pak. Ya, terima kasih Pak Charles. Karena persyaratan demikian, saya sendiri dengan beberapa hamba Tuhan lewat Zoom seperti ini, kami melakukan perjamuan, Pak. Ya. Ya. Walaupun tidak ada lembaga resmi yang artinya memayungi, tapi antar negara kita buat seperti itu. Dan saya sependapat dengan Bapak, ya seperti tadi. Ya. Oke, saudara yang mau bertanya, silakan angkat atau bikin tanda untuk bertanya, atau raise hand, dan nanti kita akan atur bergilir. Ya, siapa yang akan duluan, siapa yang kedua, siapa yang ketiga. Silakan saudara, ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersimpan. Jadi buat tanda raise hand, silakan saudara, nanti kita akan gilir. Ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang belum jelas, karena ini sangat jelas. Jelas ya. Jelas. Oke, jadi nggak ada yang bertanya ya. Bertanya Injil tadi tentang keselamatan itu. Kita zaman era sekarang ini ya perjanjian baru. Yang penting kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan percaya, dan kita telah menerima Roh Kudus, kita akan diselamatkan. Nah, bagaimana nenek moyang kita itu loh? Bagaimana itu nasibnya itu yang belum menerima Injil itu sampai dia meninggal? Gimana itu nanti hukumnya? Padahal ya semua manusia telah jatuh dalam dosa, ya itu. Tapi kalau kita dikatakan setiap hari kita tersalib bersama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita memang merasa berdosa, salah, ya kita minta ampun sama Tuhan, kembali kita kudus. Begitu. Nah, orang tua, nenek moyang lah di atas saya lah, katakan yang belum terima Injil kasih karunia itu, bagaimana kelak di pengadilan tahta kerajaan surga ini? Gimana Pak Charles, langsung jawab? Ya, terima kasih Ibu Christina. Terima kasih pertanyaannya. Jadi
Ya, tidak apa-apa kita ulangi lagi berarti ya. Kita sebetulnya sudah pernah bahas itu, Ya, tapi biar saya semua akan, ya, tidak apa-apa. Saya akan sampaikan lagi dari Roma pasal 2 ya. Saya akan membacakan Roma pasal 2 dari ayat 12. Ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi semuanya akan dihakimi, begitu ya. Ayat 13, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Ini berbicara orang Yahudi. Karena di luar orang Yahudi tidak ada yang punya hukum Taurat. 14. Apabila bangsa-bangsa lain, nah bangsa-bangsa lain yaitu kita, di luar orang Yahudi. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi mereka sadar ya, hukum Taurat kan bilang jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, ya, jangan berzina dan lain sebagainya, itu hukum Taurat semua. Jadi dikatakan orang-orang lain, bangsa lain, walaupun tidak punya hukum Taurat, mereka juga tahu bahwa itu adalah sesuatu adalah dosa, tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, itu ayat. Semua ada itu di orang-orang yang kalau bisa dibilang di daerah-daerah terpencil atau di daerah-daerah pedalaman dan lain sebagainya, tetap mereka, hati nurani mereka tetap berfungsi untuk hal-hal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Begitu ya. Ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan, yang diberitakan Paulus, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya. Kemudian kita lihat di dalam di selanjutnya di ayatnya yang ke-21. Jadi bagaimana engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? 24. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Ya, dan seterusnya. Kemudian di pasal 3 ayatnya yang ke ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya,
orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang pertama kita lihat, bahwa tidak ada manusia satupun di dunia ini yang tidak berdosa. Tidak ada manusia satupun yang bisa membenarkan dirinya sehingga dia menjadi merasa bahwa dia adalah orang yang tidak berdosa. Semuanya telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu bagaimana? Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bagaimana caranya? Kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 21. Mundur ke atas. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Jadi tetap Inang di sini bahwa kita meyakini bahwa semua orang tidak ada alasannya sebetulnya untuk tidak mengenal kebenaran Allah. Tetapi karena dikatakan tadi bahwa orang itu sendirilah, ya, orang itu sendirilah yang menjauh daripada kebenaran Allah, tapi itu semuanya nanti akan dihakimi pada saat waktunya yang di hari yang terakhir nanti. Begitu yang bisa kita lihat di sini, ya. Jadi tanpa iman tidak ada yang berkenan kepada Allah, dan iman kepada Kristus Yesuslah saat ini yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Begitu Inang jawaban yang bisa saya sampaikan. Dibuka dulu mic-nya Inang kalau masih mau. Ya, juga itu berlaku bagi anak yang mati bayi, ya, mati dalam kandungan. Itu apa mungkin orang tuanya, imannya orang tuanya menyelamatkan? Ya, kemarin dalam diskusi saya sudah sampaikan pandangan saya bahwa memang sekali lagi setiap pribadi, karena keselamatan itu adalah bersifat pribadi, Ya. maka tidak bisa kita katakan bahwa orang tuanya akan bisa diperhitungkan membawa keselamatan bagi anak itu. Ya, tetapi kalau dibilang orang tua yang beriman itu sudah sangat positif untuk kita yakini bahwa dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan berita keselamatan kepada anak-anaknya. Begitu Inang. Antara lain aborsi itu loh Pak. Oh iya. Aborsi umpamanya ya. Itu dosa itu dihubungkan kepada orang tuanya apa pada anaknya? Ibu Ria, Ibu Kristina Sinaga, Limbong, mungkin nanti kita bahas topik khusus lagi, karena malam ini kita adalah topik tentang perjamuan kudus. Ya, nanti tapi itu bisa simpan dulu, nanti kita buat khusus lagi. Ini bagus sekali pertanyaan Iya, itu. catatan saja itu Pak. Catatan saja. Nanti Charles akan juga membahas masalah itu. Bagaimana tentang aborsi, ya kan? Nah, memang bagus. Jadi akan meluas nanti Ibu Kristina Limbong ya. Jadi maka setiap Kamis kita ada webinar. Nanti itu salah satu topik juga nanti kita akan bahas ke situ. Ya, yang lain bagi siapa yang mau bertanya, ya silakan buka mic-nya. Ya, berkaitan dengan apa yang dipaparkan pada saat malam hari ini. Silakan. Ya. Ada buka mic-nya, silakan.
Kalau udah jelas, ya berarti kita ya akhiri ya. Jadi kalau belum jelas, ya makanya pertanyaan seluas-luasnya bagi orang yang tidak mengerti. Jadi Pak, kesimpulannya malam hari ini bahwa perjamuan Tuhan itu bisa dilakukan ya baik dalam persekutuan seperti ini lewat Zoom, ya walaupun misalnya tidak ada lembaga resminya, bisa Pak ya? Oh, tadi sudah saya sampaikan bahwa Mm-mm. syarat melakukan perjamuan Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah kudus, yang sudah diselamatkan, ya kan? Kalau kita semua di sini kan sudah meyakini tentang keselamatan kita dan kekudusan kita di dalam Kristus. Senanglah kita Pak melakukan perjamuan Tuhan itu. Jadi tidak ada harus lembaga tertentu yang mengatur perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, ya kan? Itu kesepakatan dari setiap orang-orang percaya yang ingin menghargai kematian daripada Yesus Kristus yang sudah berkorban, dan karena kita rindu untuk memberitakannya kepada semua orang. Itu aja hukumnya. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya tadi hanya minta penegasan aja Pak, supaya itu teman-teman sudah tegaskan firman Tuhan. Ya, kalau tidak ada yang lain lagi, ya Pak Charles. Ya, Ibu. Maksudnya orang yang sudah dibaptiskan baru boleh memakan perjamuan sucian. Ibu Shirley bisa buka videonya sebentar supaya dia juga. Ya, coba. Ibu. Ya, buka videonya. Oke, ya, silakan. Oh, itu Ibu Shirley Rose. Iya. Iya. Shirley Rose. Ya. Yang tadi saya tanya tuh, yang sudah dibaptiskan. Ya, begini Bu, karena apa namanya? Saya sudah tunjukkan tadi bahwa orang yang percaya kepada Yesuslah yang punya kewajiban atau punya hak untuk mengikuti dan melakukan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, ya kan? Itu sebabnya tidak dibatasi umur dan tidak dibatasi juga soal jabatan atau apalah begitu ya di dalam mengikuti perjamuan Tuhan itu, perjamuan kudus itu. Yang penting adalah tujuannya menyatukan hati setiap jemaat untuk menjalankan tugas pemberitaan Injil Kristus. Tidak ada motivasi-motivasi lain, gitu ya. Karena kalau ada motivasi lain biasanya bukannya mendatangkan kebaikan seperti jemaat Korintus itu kan, mereka malah akhirnya saling menyandung sesamanya. Ada yang duluan, karena biasanya begini, kalau di jemaat mula-mula itu mereka kalau perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan, mereka makan makan roti kalau di sana ya, di pokoknya saya tidak begitu tahu lah makanan mereka dulu apa, pokoknya roti aja lah, ya kan? Jadi mereka biasanya bawa makanan. Kemudian yang kita lihat di Korintus ini adalah orang yang punya banyak makanan, ya, tidak semua soalnya sama rata ekonominya ya. Jadi ketika mereka berkumpul itu rupanya masing-masing membawa makanan, ya kan? Terus yang punya banyak makanan, dia makan duluan, dihabiskan minumannya sampai ada yang mabuk, begitu kan? Nah, akhirnya yang tidak punya, orang yang jemaat yang tidak punya, tidak mendapat makanan, kelaparan, ada yang kekenyangan, ada yang kelaparan. Begitu. Nah, itu yang dicela sebenarnya, itu yang disoroti itu. Jangan melakukan perjamuan Tuhan untuk menyakiti hati saudaramu. Tapi kalau untuk membangun iman saudaramu, ya lakukanlah perjamuan Tuhan itu. Syaratnya sebenarnya, sekali lagi tadi, kalau orang itu sudah orang yang sudah diselamatkan. Tidak ada unsur-unsur yang lain persyaratan untuk itu yang ditambah-tambahkan. Gitu. Hanya pengaturannya saja. Ada gereja yang mengatur bahwa anak-anak kecil tidak boleh ikut perjamuan Tuhan katanya, ya kan, perjamuan kudus. Nah, tapi kalau menurut saya, ya anak-anak kecil bisa sendiri kan, tempatnya dibikin kan. Artinya sesama anak sekolah minggu bisa, tidak mesti gabung dengan orang dewasa. Kalau yang dikhawatirkan adalah takut mengganggu
jalannya, hikmatnya acara itu. Tapi kalau dibilang anak kecil tidak boleh ikut perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, nggak ada di Alkitab dikatakan begitu. Ya kan? Bukan hanya orang dewasa saja. Semua orang percaya. Gitu. Anak kecil juga kan orang percaya juga kan? Nah, gitu, Bu. Jadi bukan tidak ada dikatakan orang yang sudah dibaptis atau tidak dibaptis ya boleh dan tidak, bukan itu syaratnya. Pokoknya orang kudus, orang percaya, titik, itu aja. Dan rindu menghormati dan mengingat kematian Tuhan Yesus yang menyelamatkannya, dia ingin bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu dia. Itu syarat utamanya. Nggak ada yang lain, ya kan? Nah, itu. Terima kasih Bu Shirley. Mungkin begini Pak Charles, saya pertegas supaya mungkin lebih Silakan, mantap ya. Jadi gini, dalam dunia ini kan ada hukum Tuhan, ada hukum organisasi Ya. sebuah gereja. Jadi ada yang memang menekankan orang sudah baptis dulu, baru bisa perjamuan kudus. Tapi tidak dalam peraturan Tuhan, itu peraturan Ya, kita ikuti organisasi. peraturan Tuhan ya. Ada yang bilang sidi dulu baru bisa perjamuan kudus ya. Itu peraturan organisasi, tapi bukan peraturan Tuhan. Mana Ya. lebih tinggi, peraturan Tuhan atau peraturan organisasi? Nah, ini yang kita perlu pahami. Ya, memang kita juga tidak boleh salahkan kalau kita dalam organisasi itu, ya kita di situ, ya kita ikutilah di situ. Kita tidak bisa membawa dari luar ke dalam, kan begitu. Nah, tetapi dalam komunitas kita seperti ini, kita tidak terikat dengan peraturan-peraturan organisasi tertentu, ya. Jadi kita mengikuti peraturan Tuhan. Karena itulah lebih tinggi dari segala peraturan manapun. Nah, jadi malam ini kita sudah diperjelas bahwa tidak ada kaitannya sudah baptis dulu baru bisa mengikuti perjamuan, tidak ada begitu. Ya. Yang penting dia sudah percaya kepada Yesus Kristus dengan iman yang benar. Percaya itu tidak bisa dikelompokkan umur. Kadang-kadang ya orang yang masih kondisi anak-anak kelihatan, tapi juga dia percaya karena orang tuanya yang menuntun. Orang tuanya yang menuntun, dia kasih tahu. Seperti saya ini, cucu saya namanya si Jiu. Orang tuanya menuntun, berdoa pun udah bisa berdoa. Padahal masih umur 5 tahun kan. Udah bisa berdoa, udah percaya Yesus. Kenapa? Karena orang tuanya yang selalu mengajari setiap hari. Nah, tapi ada juga orang yang sudah dewasa secara umur, tapi belum punya iman yang benar. Nah, perlu dibimbing lagi kan. Jadi tidak ada kaitan dengan umur-umur tadi. Nah, tadi pada malam ini kita dapat satu kesimpulan, tidak ada kaitannya karena orang baptis dulu baru bisa perjamuan. Ya. Nah, tapi yang tadi yang penting orang kudusnya Tuhan. Orang yang sudah yakin sepenuhnya bahwa dia sudah diselamatkan. Maka anak sekolah minggu pun bisa yakin dia selamatkan. Kenapa? Karena orang tuanya yang bimbing. Ya bukan, ya itu aja. Oke, sebelum kita akhir ada angkat tangan Ibu Tiar. Ya, sebentar ya. Ya, silakan Ibu Tiar. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Simamora ya, Charles Simamora yang sudah memaparkan tentang pengertian atau penjelasan tentang perjamuan kudus pada malam hari ini. Nah, saya sangat tertarik dengan topik ini. Nah, tapi saya menanggapi sedikit, ya memang yang berkembang di masyarakat ataupun di dalam gereja, ya kebetulan saya juga saya kebetulan orang tua Katolik, jadi saya dibesarkan di Katolik, ya. Setelah menikah kami Protestan, ya Metodis. Nah, tapi setelah tengah jalan di pertengahan jalan kami baru karismatik. Jadi saya menjalani 3 fase ya, dan saya sangat paham betul. Nah, kemudian udah lengkap itu Bu, penjelasan tadi. Ya, benar. Jadi saya sudah lengkap. Jadi saya hanya begini menambahkan sedikit atau mungkin minta saran juga dari Bapak Ibu, ya terutama di sini kepada Pak Charles ya dan Pak Surbakti tentang tadi syarat yang untuk bisa melakukan perjamuan kudus ya atau yang ikut ya.
Nah, kalau yang melakukan tadi sudah jelas sekali, tidak ada syaratnya, ya, kecuali ya kalau ada kata sepakat. Dan kami juga sudah lakukan itu, saya pernah sharing sama Pak Surbakti, kami keluarga karena tidak dipedulikan oleh gerejanya, ya kan suami kan evangelis ya, kami lakukan perjamuan kudus dan itu luar biasa, terjadi mujizat ya, dan itu keluarga, kebetulan tante saya ya sembuh, dan setelah sembuh beberapa lama dan memang sembuh pulang karena memang sudah 2 tahun stroke ya. Nah, dan itu luar biasa. Nah, kemudian yang saya mau tanggapi tadi tentang siapa saja yang boleh ikut. Kemudian banyak peraturan gereja memang ada yang bilang sama, seperti di Katolik juga hampir sama dengan di Protestan setelah CD, seperti itu Pak. Ya, nah kemudian tapi ada beberapa juga tidak mesti, tapi harus dibaptis. Nah, cuman saya menanggapi sedikit tentang kita, bagaimana kita disebut kita orang kudus itu syaratnya apa gitu kan? Maksudnya bukan syaratnya. Kapan kita disebut sebagai orang kudus? Mungkin kalau secara rohani mungkin ya kita sudah mengaku, ya kan? Saya sudah mengaku bahwa Tuhan Yesus mati buat saya percaya dia Tuhan dan Juru Selamat, kan begitu kan? Injil keselamatan. Tapi mungkin secara manusia juga secara dunia perlu orang tahu. Nah, mungkin itu yang disebut harus dibaptis. Jadi sudah sah di resmi. Mungkin seperti itu ya. Ini menurut pikiran saya nih. Nah, tapi memang saya kaitkan lagi dengan amanat agung Tuhan Yesus ya. Jadi di kitab Matius 28 itu ayat 19 itu kan dikatakan di situ, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, mungkin dasarnya, makanya beberapa gereja mengatakan ya harus dibaptis dulu. Mungkin seperti itu saja. Itu saja dari saya, Pak. Ya mohon tanggapannya dan pencerahan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya Pak Ya. Charles, silakan. Terima kasih Ibu Tiar Purba, Pak Surbakti, terima kasih. Nah, jadi saya akan membacakan dulu Roma 6 ya. Ini menarik ini yang disampaikan oleh Ibu Tiar Purba ini. Roma 6. Jadi ayat-ayat firman yang saya sampaikan itu memang kalau bisa dicatat, jadi karena itu ayat-ayat kunci untuk memahami setiap pertanyaan yang sudah kita diskusikan, yang kita jawab. Ya. Dan juga ada beberapa ayat yang lain juga, tapi saya coba untuk mengambil bagian-bagian dasar untuk memahami pengertian yang sebenarnya yang kita maksud. Roma pasal 6. Ya, Roma pasal 6. Judul perikopnya di situ dikatakan mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat 1, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya, jadi ini menjawab tadi juga pertanyaan yang bilang, wah kalau kita sudah pasti masuk surga, semua dosa kita sudah diampuni Tuhan, bebaslah kita buat dosa. Sama sekali tidak. Tidak ada ajaran Alkitab begitu. Ya kan? Kan Paulus bilang sama sekali tidak, sekali-kali tidak. Kenapa? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kok masih ada hubungan dengan orang mati gitu kan? Kan kalau sudah mati, ya nggak ada lagi hubungan kita dengan dia. Artinya tidak bisa lagi berkomunikasi dengan orang itu ya. Dengan orang yang sudah mati. Nah, kita ini udah mati terhadap dosa. Bagaimana lagi kita bisa ada hubungan dengan dosa? Kan gitu ya. Nah, itu ceritanya bagaimana? Bagaimana ceritanya kita bisa mati terhadap dosa? Bagaimana kita bisa mati melawan dosa? Itu gimana? Jalan ceritanya bagaimana? Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua ya, semua anak-anak juga, nah, ini karena tadi ditanya juga anak-anak, ya kan, remaja, pemuda, orang dewasa, yang paling tua, yang paling senior, semuanya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam Kristus, ya bukan dibaptis dalam air,
dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya. Dan pengertian dibaptiskan, dimasukkan ke dalam, disatukan. Jadi kita ini sudah disatukan ke dalam Kristus, disatukan dalam kematiannya. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Ya, bukan dikatakan oleh baptisan dalam air. Oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ini sebenarnya ini fokusnya. Ya kan? Jadi karena kalau misalnya kita persoalkan airnya, nanti orang bilang baptis caranya bagaimana? Dipercik nggak sah gitu. Nanti berantem gereja, pecah terus semuanya. Ya kan? Nah, itu. Jadi isunya jangan ke hal duniawi. Isunya adalah yang rohani, di mana kita ini sudah dipersatukan di dalam Kristus, ya kan? Nah, jadi kita tidak sentuh ke situ. Kenapa? Karena memang bukan itu isu kebenarannya, bukan di situ. Ya kan? Karena itu nanti pasti saling menghakimi nanti orang Kristennya. Yang tidak selam bilang nanti, itu nggak sah itu yang percik, mana ada anak kecil dipercik-percik, begitu kan? Orang yang baptis percik anak kecil bilang orang dewasa dibaptis, kenapa harus dewasa? Kalau dia mati kecil bagaimana? Jadi dia nggak dapat anugerah gitu kan? Nah, itu nanti jadi pecah-pecah gerejanya kalau seperti itu, ya kan? Maka kita fokus kepada isu yang utama, yaitu apa? Ibu Shirley Rose sudah dibaptis dalam Kristus, saya juga. Oleh karena apa? Bukan usaha saya, bukan usaha Ibu Shirley Rose, bukan oleh pendetanya, juga bukan oleh pendeta saya, juga bukan oleh saya. Tapi oleh Roh Kudus. Dan baptisan ini adalah baptisan yang mempersatukan kita sekali untuk selama-lamanya. Tidak bisa dipisahkan lagi. Ya kan? Jadi ini adalah baptisan kesatuan kita, baptisan kematian Kristus. Disatukan kita menjadi tubuh Kristus dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, itulah yang menjadi isu utama di dalam kita mensyukuri bagaimana kita melakukan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Nah, jadi kalau kita tadi sudah saya katakan ya, kalau kita melakukan perjamuan kudus harus dalam rangka menjaga kesatuan kita semua. Di mana kesatuan kita? Bukan di apa yang kita lakukan, bukan. Sekali lagi, apa yang kita lakukan itu bisa memecah belah juga. Karena apa? Yang baik menurut kita belum tentu yang baik buat orang lain. Tapi kalau yang baik menurut apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib, kemudian ada orang mengatakan itu tidak baik, dia pasti binasa. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh Kristus itu adalah yang terbaik dan tidak ada lagi yang lebih baik dari situ. Makanya Paulus bilang apa? Contoh makanan ya. Paulus bilang apa? Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Karena apa? Karena kerajaan Allah bukan soal makanan, tapi adalah soal kasih dan kebenaran. Nah, karena apa? Karena masih banyak orang yang masih mengutamakan hal yang duniawi daripada yang rohani. Yang duniawi itu kan membawa perpecahan, membawa sandungan. Nah, sehingga kadang-kadang ada orang, ya kalau kita lihat misalnya ya, seperti saya katakan tadi di jemaat Korintus itu, ada yang merasa bahwa dia makanannya lebih enak, terus saudaranya yang lain tidak enak. Jadi itu menjadi bahan saling perbandingan satu dengan yang lain, hal-hal duniawinya. Akhirnya ada yang tersandung. Paulus bilang apa? Kalau saudaraku tersandung karena makanan, aku tidak mau makan makanan itu lagi. Demi hati nurani saudaraku. Karena itulah kasih berkorban kan? Nah kekristenan itu banyak persoalannya di seputar hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi bukan rohaninya yang ditonjolkan supaya kita menyatu gitu ya kan? Nah, karena itu ya apa yang disampaikan oleh Ibu Tiar tadi itulah pengalaman kita, Bu. Saya juga kan dari kecil juga begitu, ya kan.
udah ganti-ganti dibaptis begini dan sebagainya, dan bagi saya itu bukan sesuatu yang harus saya persoalkan lagi, ya kan? Saya harus lebih mensyukuri apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saya, bahwa Dia mati mengampuni segala dosa saya, dan saya bersyukur saya sudah pasti diselamatkan masuk surga, dan saya rindu orang lain bisa diberkati melalui kehidupan dan pelayanan saya. Itu aja. Jadi saya tidak mempersoalkan hal-hal yang bersifat yang Pak Surbakti katakan tadi, ya, bersifat peraturan daripada organisasi gitu. Nah, itu masing-masing lah yang mengatur itu kan, nggak bisa kita atur semua. Ya, begitu. Ya, Itu saya kira Pak Surbakti jawaban dari ya, saya. ya Pak Charles, terima kasih. Nah, kadang-kadang hal-hal yang tidak utama, Ya, manusia buat jadi utama. Contoh, pelaksanaan tadi tentang baptisan, itu bukan yang utama. Yang utama penghayatan tentang korban Yesus. Nah, kalau amin, misalnya amin. Ya. seorang dibaptis tanpa penghayatan tentang korban Yesus, useless, percuma. Karena pelaksanaan itu pun harus menghayati tentang kematian Yesus. Dia sudah menyatu dalam kematiannya, dia hayati bahwa manusia lamanya itu dikubur, dan Amin. ketika dia keluar dari baptisan contohnya, dia hidup dalam hidup yang baru. Tapi kalau tidak ada penghayatan sama sekali, itu sama dengan basah doang. Basah doang. Nah, makanya ada orang kadang-kadang orang mau menikah, kau baptis dulu. Ya, baptis. Tapi tanpa pengertian apa-apa. Nah, tapi karena aturan-aturan juga memang dari katakanlah sipil begitu, ya dia ikuti saja. Tapi sebenarnya itu ya dia belum punya iman apa-apa, karena hanya supaya kalau itu peraturan ya kita ikutilah. Nah, tapi yang sebenarnya penghayatannya itu yang paling penting. Bagaimana dia menyatu dalam kematian Yesus. Nah, Amin. itu yang penting. Bagaimana dia bangkit bersama Yesus dan memiliki hidup yang baru. Nah, itu yang sangat penting. Nah, banyak orang sampai sekarang tidak bisa menghayati itu. Walaupun ia secara umur sudah tua, tapi tanpa penghayatan ada. Makanya tugas kita membimbing orang-orang itu supaya punya penghayatan yang sesungguhnya. Nah, tugas kita di sini saling melengkapi, saling melayani, sehingga tidak ada yang terlupakan begitu ya. Nah, itu tugas Amin, amin. kita. Nah, jadi ukuran umur tidak menentukan bahwa dia lebih rohani. Ya, jadi tapi kita perlu artinya membimbing orang. Cuman kalau udah orang tua, dia lebih tua dari kita, cara perlakuan kita bicara yang perlu perbaiki. Nah, itu aja. Nah, itu tadi untuk ke depan nanti kalau ada yang mau bertanya, ya bisa kita buka ruang tanya. Sekarang udah setengah sembilan lebih. Untuk malam ini konsumsi kita khusus tentang perjamuan, ya saya kira sudah lengkap ya, sudah jelas. Nah, jadi sekarang mari kita tutup dalam doa pertemuan kita pada saat malam ini. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, di mana kami sudah diberikan pencerahan oleh hamba-Mu, sehingga kami mengerti mengapa kami mengadakan perjamuan Tuhan atau perjamuan suci. Dan dasar-dasarnya kami sudah diberikan pengertian malam ini. Sehingga kami pun punya kemampuan juga menjelaskan kepada orang lain, sehingga kami tidak salah dalam melakukannya. Tapi kami sudah diterangi hati kami, sehingga kami Tuhan melakukan itu tidak berdasarkan menurut apa kata orang, tapi menurut apa kata Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami berpisah satu yang lain, kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah atas kami sepanjang malam ini. Bahkan besok pagi kami bangun dalam Tuhan, tentu sehat, tetap dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Haleluya. Amin. 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 Sudah selesai ibadah Terima kita. kasih Inang Kristina